Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan metode Agile. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Konita Azilatin. Presentasi ini untuk memenuhi tugas pertemuan 11 mata kuliah Rekit. Yang pertama, kenapa kita butuh Agile? Dalam waterfall model atau model tradisional ada beberapa kekurangan, seperti model ini terlalu memakan waktu. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan tahap tertentu, Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua, model ini hanya cocok untuk proyek-proyek yang mempunyai requirement yang stabil. Yang ketiga, perangkat lunak yang berfungsi dikirimkan hanya setelah menyelesaikan tahap akhir model. Yang keempat, sangat sulit untuk kembali ke tahap sebelumnya dan membuat beberapa perubahan yang belum terpikirkan di fase awal. Dari kekurangan pada metode waterfall yang disebutkan di atas, para pemimpin dari berbagai metodologi memutuskan untuk bertemu untuk menemukan jalan ke depan melalui masalah-masalah ini. Lalu, waterfall model ini dapat didefinisikan sebagai proses berurutan dalam pengembangan sistem atau perangkat lunak yang mengikuti pendekatan top-down. Model ini adalah model lurus ke depan dan linear. Waterfall model memiliki berbagai fase seperti requirement gathering, software design, implementation testing, deployment, and maintenance. Pengertian Agile adalah filosofi untuk mengembangkan aplikasi secara cepat dengan cara yang lebih terorganisir. Agile memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada, sehingga saat membuat perangkat lunak dengan menggunakan Agile Development Methods, diperlukan inovasi dan responsibility yang baik di antara tim pengembang dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan bagus dan kelincahan dari tim seimbang. Metode Agile tidak berfokus pada proses pengembangan secara mendetail, melainkan lebih berfokus pada pengembangan perangkat lunak, klien, dan perubahan persyaratan. Berikut metode pengembangan Agile. Yang pertama ada perencanaan. Pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Kedua, implementasi, bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Yang ketiga, tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak dijaga. Lalu ada dokumentasi, yaitu setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Lalu ada deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Lalu ada pemeliharaan. Langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Kunci pengembangan Agile. Dalam Agile Software Development terdapat Agile Alliance Manifesto atau perwujudan Agile yang dirangkum menjadi 4 nilai kunci untuk memandu pendekatan secara teriterasi yang berpusat kepada orang-orang yang mengembangkan perangkat lunak, yakni 1. Interaksi dan individu lebih penting daripada proses dan alat, menilai orang lebih tinggi daripada proses atau alat. 2. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap, membuat dokumentasi sistem dengan cara yang efisien sehingga tidak akan memakan waktu untuk membuat dokumentasi. Ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada menegosiasi kontrak. Pelanggan dilibatkan dan berkolaborasi sepanjang proses pengembangan sehingga lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, sikap tanggap terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana perubahan. Selalu meningkatkan proyek penggunaan iterasi singkat untuk dikembangkan. Prinsip pengembangan Agile. Selain 4 nilai kunci untuk memandu pendekatan secara Agile, terdapat pula 12 prinsip
pengembangan Agile. Prinsip-prinsip itu adalah: satu, prioritas utama proses Agile adalah memuaskan klien dengan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai dengan cepat dan rutin. Kedua, menyambut perubahan kebutuhan walaupun terlambat dalam pengembangan perangkat lunak. Proses Agile memanfaatkan perubahan untuk keuntungan kompetitif klien. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang bekerja secara rutin dari jangka waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan dengan referensi kepada jangka waktu yang lebih pendek. 4. Rekan bisnis dan pengembangan perangkat lunak harus bekerja sama tiap hari sepanjang proyek. Kelima, kembangkan proyek di sekitar individual yang termotivasi. Berikan mereka lingkungan dan dukungan yang mereka butuhkan dan percayai mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Keenam, metode yang paling efisien dan efektif untuk menyampaikan informasi dari dan dalam tim pengembangan perangkat lunak adalah komunikasi secara langsung. Yang ketujuh, perangkat lunak yang bekerja adalah ukuran utama kemajuan. Kedelapan, proses Agile menggalakkan pengembangan berkelanjutan. Sponsor-sponsor pengembangan dan pengguna-pengguna dapat mempertahankan kecepatan tetap secara berkelanjutan. Yang 9, perhatian yang berkesinambungan terhadap keunggulan teknik dan rancang yang baik meningkatkan agility. 10. Kesederhanaan. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia adalah hal yang amat penting. Ke-11, arsitektur, kebutuhan, dan rancangan perangkat lunak terbaik muncul dari tim yang dapat mengorganisir diri sendiri. 12. Secara berkala, tim pengembang berefleksi tentang bagaimana untuk menjadi lebih efektif, kemudian menyesuaikan dan menyelaraskan kebiasaan bekerja mereka. Berikut implementasi Agile. Berikut adalah 5 top Agile framework. Pertama ada Scrum, Extreme Programming, Lean, Kanban, dan Crystal. Kerangka Agile yang pertama Scrum. Scrum adalah salah satu metodologi Agile yang paling umum digunakan. Scrum telah mendapatkan popularitas dalam komunikasi pengembangan perangkat lunak Agile karena mereka sederhana dan memiliki tingkat produktivitas yang terbukti. Scrum berfokus pada tim. Ini adalah metode yang berkonsentrasi khusus pada cara mengelola tugas dalam lingkungan pengembangan berbasis tim. Scrum percaya pada memungkinkan dan memberdayakan tim pengembangan dan menyarankan bekerja dalam tim kecil, katakanlah 7 hingga 9 anggota. Prinsip dasar Scrum adalah bahwa dengan membagi waktu dan proyek, Anda dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Peran dan tanggung jawab pada Scrum. Yang pertama ada Scrum Master. Scrum Master bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip metodologi Agile. Selain itu, Scrum Master memastikan kebutuhan terhadap proses dan praktik yang disepakati tim akan digunakan. Tanggung jawab Master Scrum meliputi 1. Membersihkan rintangan, 2. Membangun lingkungan di mana tim bisa efektif, 3. Mengatasi dinamika tim, 4. Memastikan hubungan yang baik antara tim dan pemilik produk serta orang lain di luar tim, 5. Melindungi tim dari gangguan dalam dan gangguan dari luar. Yang kedua ada Product Owner, yaitu pemilik produk dalam tim pengembangan produk bertanggung jawab untuk mengelola simpanan produk untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang ingin dicapai oleh tim. Kegiatan utama untuk mencapai hal ini meliputi: pertama, dengan jelas mengekspresikan item produk backlog. Kedua, memesan item dalam produk backlog untuk mencapai tujuan dan misi terbaik. Ketiga, mengoptimalkan nilai pekerjaan yang dilakukan tim pengembang. Lalu ada memastikan bahwa produk backlog terlihat transparan dan jelas untuk semua dan menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh tim. Lalu ada memastikan tim pengembang memahami item dalam produk backlog ke tingkat yang diperlukan. Lalu penciptaan peran pemilik produk sebagai bagian dari kerangka kerja Scrum terjadi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi tim pengembang produk. Misalnya, banyak
dan arah yang bertentangan atau tidak ada arah sama sekali tentang apa yang harus dibangun. Ketiga, ada Scrum Team. Tim dalam Scrum juga dikenal sebagai tim pengembangan, biasanya terdiri dari developers, testers, designers, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan item product backlog. Menurut panduan Scrum, tim Scrum harus terdiri dari 3 hingga 9 orang dan harus memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari tim Scrum. Pertama, tim Scrum dapat mengatur diri sendiri. Mereka memutuskan bagaimana mengubah jaminan simpanan menjadi fungsi yang berpotensi untuk dirilis. Kedua, tim pengembangan bersifat lintas fungsi dengan semua keterampilan yang diperlukan untuk membuat peningkatan produk. Ketiga, Scrum Team tidak memberikan judul apapun kepada tim pengembangan, terlepas dari pekerjaan yang mereka lakukan. Keempat, tim Scrum tidak mengenali subtim apapun, terlepas dari orang-orang lintas domain yang ada. Lalu ada proses Scrum. Pertama, product backlog. Pemilik produk memiliki klien dan mencatat semua persyaratan. Sebuah dokumen yang disebut sebagai product backlog menangkap persyaratan ini. Kedua, sprint backlog. Membagikan produk backlog ini dengan tim sprint terdiri dari Scrum Master, developers, dan penguji. Dalam pertemuan yang disebut sebagai pertemuan sprint planning, dalam sprint planning seluruh tim setuju untuk menyelesaikan subset item dalam produk backlog. Perjanjian ini disebut sprint backlog dan dasarnya adalah kecepatan atau kapasitas tim dan panjang sprint. Poin penting yang perlu diperhatikan di sini adalah setelah tim menyelesaikan tumpukan sprint, mereka tidak dapat mengubahnya di dalam sprint. Jika ada perubahan yang diperlukan itu pergi ke sprint berikutnya atau pembatalan sprint saat ini terjadi. Misalnya, tim dapat memutuskan untuk merilis perangkat lunak dalam 3 iterasi. Setiap iterasi disebut sebagai sprint di dalam Scrum. Iterasi pertama, tingkat 1 dan 3 akan dirilis sprint 1. Iterasi kedua, pelepasan tingkat 2, 4, dan 6 akan terjadi sprint 2. Iterasi ketiga, tingkat 5 akan dirilis sprint 3. Daily Scrum Master merupakan pertemuan harian berdurasi 15 menit dengan tim sprint untuk memastikan kemajuan ada di jalurnya. Pertemuan ini adalah Daily Scrum. Ini secara luas membahas petunjuk di bawah ini. Pertama, apa yang dicapai sejak pertemuan terakhir. Kedua, apa yang dikerjakan sampai pertemuan berikutnya. Ketiga, apa yang menghalangi pekerjaan. Sprint Review. Di akhir setiap fase atau sprint, Scrum Master mengadakan pertemuan yang disebut sebagai pertemuan Sprint Review. Dalam pertemuan ini, memiliki produk meninjau produk dan menilai apakah produk sesuai dengan harapan klien atau tidak. Ini adalah pertemuan informal dan disimpan hingga kurang dari 4 jam seminggu untuk sprint 4 minggu. Sprint retrospektif. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas apa yang berjalan dengan baik selama sprint dan apa yang perlu diperbaiki. Pertemuan ini terjadi setelah tinjauan sprint, tetapi sebelum pertemuan perencanaan sprint berikutnya, durasi bisa maksimal 3 jam untuk sprint 4 minggu. Berikut kerangka agile Scrum. Ada produk backlog, lalu ada sprint backlog. Selanjutnya ada extreme programming atau XP. Proses XP. Pertama ada planning. Tahap pertama dari proses ini adalah mulai mengumpulkan persyaratan dari pelanggan dalam bentuk cerita pengguna. Nilai setiap cerita pengguna kemudian diperkirakan yang seharusnya secara kasar membantu tim untuk memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sebuah cerita. Praktik XP yang digunakan di sini adalah perencanaan dan pelanggan di dalamnya. Yang kedua ada desain. Kedua adalah desain. Memiliki desain sistem yang sederhana, memastikan lebih sedikit
ketergantungan dan pengiriman awal. Penambahan fungsi tambahan apapun bisa terjadi nanti. Selain itu, jika beberapa tingkatan memerlukan penelitian lebih lanjut dalam hal teknis, periode waktu yang pendek diberikan disebut dengan spike. Praktik XP yang digunakan di sini adalah refactoring dan desain sederhana. Ketiga, coding. Inilah inti dari setiap proses pengkodean perangkat lunak yang sebenarnya dimulai di sini. Dengan kata lain, tim duduk bersama dan mulai bekerja secara bertahap untuk memberikan produk akhir. Praktik XP yang digunakan di sini adalah memasangkan program, mengumpulkan kepemilikan kode, dan standar pengkodean. Keempat, ada testing. Menjelang akhir, kode diuji terlebih dahulu dan berjalan kemudian setelah memperbaiki bug. Latihan berikut mendukungnya. Integrasi berkelanjutan. Pertama ada tes dulu, lalu perkembangan iteratif. Lalu yang kelima, rilis. Akhir produk bernilai pelanggan dirilis dan kecepatan proyek dihitung untuk mengawasi kemajuan. Pengukuran kecepatan proyek terjadi yang merupakan kriteria kuantifikasi jumlah pekerja yang digunakan dalam suatu proyek. Berikut kerangka Agile untuk XP. Ketiga ada Kanban. Seorang insinyur Toyota, Taichi Ohno, menemukan kerangka kerja Kanban. Kata Jepang kan berarti visual dan ban berarti kartu. Karenanya Kanban berfokus pada alur kerja yang divisualisasikan, di mana pekerja dipecah menjadi tugas-tugas kecil dan ditampilkan di papan Kanban. Ini membantu dalam menjaga transparansi dalam tim. Prinsip Kanban: pertama, visualisasikan apa yang Anda lakukan. Kedua, tutup kegiatan work in progress. Lalu tingkatkan alur dengan menarik hal yang paling penting berikutnya dari backlog. Lalu peningkatan berkesinambungan dengan memeriksa blocker dan beradaptasi dengan kondisi sumber daya dan permintaan pelanggan yang selalu berubah. Lalu ada proses Kanban. Apa yang ada pada papan Kanban dasar? Pertama, kolom. Setiap kolom mewakili status progres. Mis harus dilakukan, melakukan, selesai. Lalu kartu visual. Fitur utama papan Kanban adalah sticky kartu dan lain-lain. Batas WIP, jumlah maksimum kartu yang dapat digunakan kapan saja. Titik komitmen, langkah di mana tugas diambil dari stories atau backlog. Titik pengiriman, ini adalah titik di mana pelanggan akhir mendapatkan produk akhir. Papan Kanban dapat lebih detail dalam hal informasi yang disediakan melalui kolom mis pada gambar di bawah ini. Kolom penugasan dan arsip juga ditambahkan untuk merinci lebih lanjut prosesnya. Ini menyiratkan bahwa tergantung pada kebutuhan, peningkatan kompleksitas setiap papan Kanban terjadi dengan menambah lebih banyak kolom ke dalamnya. Alur kerja Kanban. Pertama, user requirement disusun dan dikumpulkan dalam bentuk produk backlog. Setelah itu, kelola papan Kanban terjadi yang memiliki judul di atasnya representasi visual dari tugas. Setelah itu, katakanlah tugas kita adalah untuk menguji suatu produk, maka berbagi tugas di bawahnya dapat berupa desain, pengembangan, dan pembuatan test case, uji eksekusi, dan lain-lain. Akhirnya, tugas-tugas ini ditarik dari tumpukan atau tugas dan dipindahkan ke kolom harus dilakukan. Itu adalah titik komitmen. Segera tim mulai mengerjakan tugas tertentu. Ia bergerak ke dalam pengerjaan. Lalu selama proses pembatasan jumlah maksimum tugas yang dapat dilakukan pada waktu tertentu terjadi. Ini dikenal dengan batas WIP. Setelah tugas selesai, mereka pindah ke kolom berikutnya. Selesai, ini adalah titik pengiriman. Berikut kerangka Agile untuk Kanban. Learn adalah tentang mengembangkan proyek secara cerdas dengan berfokus pada apa yang diinginkan pelanggan dan menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah dalam proses tersebut. Dengan kata lain, metodologi Lean menekankan pada menghindari fitur yang tidak berharga bagi pelanggan dan kemudian memprioritaskan dan mengirimkannya dalam batch kecil. Crystal, Alistair
Cockburn mendefinisikan kristal adalah keluarga dari metodologi yang digerakkan manusia, adaptif, ringan, pas untuk pengembangan perangkat lunak. Kerangka kerja kristal lincah berfokus pada individu dan interaksinya dalam sistem selama proses dan alat, yang juga merupakan salah satu pernyataan manifesto lincah. Kristal bekerja pada dua asumsi inti. Pertama, tim harus menjalankan pengaturan diri. Setiap proyek adalah unik dan memiliki serangkaian kondisi di mana ia bekerja. Oleh karena itu, hanya timnya yang harus menentukan arah atau aliran proyek. Perbedaan Agile dan RAT. Agile. Model Agile tidak merekomendasikan pengembangan prototipe, tetapi menekankan pengembangan sistematis setiap fitur tambahan pada akhir setiap iterasi. Kalau RAT, tema sentral RAT didasarkan pada perancangan prototipe cepat dan kotor yang kemudian dilakukan refine menjadi kode. Agile, tim Agile hanya menunjukkan pekerjaan yang diselesaikan kepada pelanggan setelah setiap iterasi. Jika RAT, tim RAT mendemonstrasikan kepada para pelanggan untuk tampilan mockup dan membuat prototipe yang mungkin didasarkan pada penyederhanaan setiap pencarian tabel dan bukan perhitungan yang sebenarnya. Untuk Agile, proyek Agile secara logis memecah solusi menjadi fitur yang akan dikembangkan dan disampaikan secara bertahap. Kalau RAT, pengembangan menggunakan mode RAT fokus pada pengembangan semua fitur aplikasi dengan terlebih dahulu. Melakukannya dengan buruk dan kemudian berturut-turut dapat meningkatkan kode dari waktu ke waktu. Untuk Agile, model Agile tidak cocok untuk proyek-proyek kecil karena sulit untuk membagi proyek menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikembangkan secara bertahap. Jika RAT, ketika perusahaan belum pernah mengulang bisnis proyek yang hampir serupa, maka sulit untuk menggunakan mode RAT karena tidak dapat menggunakan kembali kode yang ada. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.